Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu hasil kebudayaan purba di Indonesia. Masa berburu dan meramu tingkat awal. Budaya masyarakat masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal masih sangat sederhana. Pada periode ini manusia purba mulai mengenal teknik pembuatan alat, tetapi masih primitif. Peralatan yang dihasilkan biasanya berbahan batu, kayu maupun tulang hewan yang masih kasar. Beberapa hasil budaya atau barang di masa berburu dan meramu tingkat awal diantaranya: 1. Kapak perimbas. Kapak perimbas atau chopper adalah peralatan dari batu yang menyerupai kapak genggam, namun ukurannya lebih besar dan tajaman pada ujungnya berbentuk cembung dan lurus. Kapak perimbas tidak memiliki tangkai dan digunakan dengan cara menggenggam. Teknik pembuatannya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu yang panjang. Bagian kapak jenis ini hanya pada satu sisi. Kapak perimbas digunakan untuk menguliti binatang hasil berburu, merimbas kayu, dan memecahkan tulang. Tempat ditemukannya antara lain di Lahat, Sumatera Selatan, Kamuda, Lampung, Bali, Flores Timur, Punung, Pacitan, Jawa Timur, Japang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat, Pagiri, Tambang Sawah, Bengkulu. 2. Alat-alat serpi. Alat-alat serpi merupakan batu pecahan sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi tajam. Alat ini berfungsi sebagai serut, gerundik, penusuk, dan pisau. Alat serpi ditemukan antara lain di Gunung Pacitan, Jawa Timur, Sanggiran, Gendong, Lembah Sungai Bengawan Solo, Gembong, Jawa Tengah, Lahat, Cambeng, dan Menggerunda, bagian barat Flores, NTT. Yang ketiga, kapak genggam awal. Peralatan dari batu yang bentuk menyerupai kapak tetapi tidak bertangkai, ujungnya meruncing, dan penggunaannya dengan cara digenggam. Kapak genggam biasanya digunakan untuk menggali ubi dan memotong binatang buruan. 4. Pahat genggam. Pahat genggam dibuat dari kalsedon dan fosil kayu berukuran sedang dan kecil. Pahat genggam memiliki bentuk yang lebih kecil daripada kapak genggam. Para ahli menafsirkan bahwa pahat genggam mempunyai fungsi untuk mengemburkan tanah. Alat ini digunakan untuk mencari umbi-umbian yang dapat dimakan. Masa berburu dan meramu tingkat awal. Selain itu, bahasa sebagai alat komunikasi sudah terbentuk pada masa berburu dan meramu tingkat awal. Untuk kegiatan berburu dalam kegiatan sehari-hari, telah diciptakan sejenis alat komunikasi melalui gerakan badan dan kata-kata sederhana. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Corak kehidupan masa berburu dan meramu tingkat lanjut sedikit lebih maju, tetapi masih dipengaruhi oleh corak hidup pada masa sebelumnya. Hal ini terlihat dari teknik pembuatan alat, tempat tinggal, ataupun kesenian. Peralatan yang digunakan mulai diasah atau diumpan, meskipun belum begitu halus. Beberapa contoh hasil kebudayaan masa berburu dan mengumpul makanan tingkat lanjut adalah kapak Sumatera. Kapak Sumatera adalah batu kerakal yang dibelah tengah sehingga satu sisinya cembung halus dan sisi lainnya kasar. Kapak penetak. Kapak penetak memiliki bentuk yang hampir sama dengan kapak perimbas. Bagian tajamnya berliku-liku. Kapak ini dibuat dari fosil kayu. Kapak ini memiliki bentuk lebih besar dari kapak perimbas, namun cara pembuatannya sama-sama masih kasar. Fungsi kapak ini yakni untuk membelah kayu, pohon bambu, atau disesuaikan dengan kebutuhannya. Kapak penetak ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Anak panah serta alat dari tulang dan tanduk rusa. Alat-alat yang dibuat dari tulang-tulang binatang buruan seperti tanduk menjangan, duri ikan pari,
ada kemungkinan digunakan sebagai mata tombak. Alat-alat dari tulang ditemukan di Gua Lawang di daerah Gunung Kendeng, Bojonegoro, di gua-gua di daerah Tuban, Gua Gede dan Gua Kandang. Ditemukan alat-alat dari kulit kerang berbentuk sabit lengkung. Oke, masih pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Di samping itu, pada masa ini mungkin sekali dibuat peralatan berbahan bambu. Diduga, bambu memiliki peran penting karena dapat dengan mudah diolah menjadi berbagai macam peralatan sehari-hari. Misalnya, bambu dapat dijadikan sudip untuk mencungkil atau membersihkan umbi-umbian, dijadikan keranjang dan bahan bakar. Masyarakatnya telah menunjukkan keinginan untuk bertempat tinggal sementara atau semi nomaden seperti di gua atau tepi pantai. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan terjadi pada zaman Mesolitikum, ditandai dengan munculnya kebudayaan Jokenmodinger dan Abris Sochros. Jokenmodinger berasal dari kata Joken, berarti dapur, dan moding artinya sampah. Jokenmodinger artinya sampah dapur. Sampah ini dapat ditemukan di sepanjang pantai Sumatera Utara, antara lain Langsa atau Aceh hingga Medan. Jokenmodinger berupa bukit atau tumpukan tinggi dan memanjang dari kerang dan siput yang telah menjadi fosil. Sampah itu menunjukkan adanya penduduk pantai yang tinggal dalam rumah bertonggak. Makanannya berupa siput dan kerang. Siput itu dipatahkan ujungnya, kemudian diisap isinya. Sementara kulit siput dan kerang dibuang selama bertahun-tahun, mungkin ratusan atau ribuan tahun. Karena terus terjadi, sampah itu akhirnya menumpuk menjadi bukit kerang setinggi beberapa meter. Bukit itulah yang dinamakan Jokenmodinger. Jadi, Jokenmodinger adalah timbunan kulit kerang serta siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Pada tempat tersebut juga ditemukan kapak Sumatera atau pebble, sejenis kapak pendek dan sejenis batu pipisan. Abris Sochros, hasil penemuan kedua dari kebudayaan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut adalah Abris Sochros, merupakan tempat tinggal zaman prasejarah berwujud goa dan ceruk di dalam batu karang untuk berlindung. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia purba di era Mesolitikum tinggal di goa-goa. Pada Abris Sochros berhasil ditemukan beberapa artefak atau peninggalan prasejarah, seperti alat dari tulang serta tanduk rusa, flakes, ujung anak panah, dan lain-lain. Kebudayaan Abris Sochros pertama kali diteliti oleh Van Steen Kallenfels di Goa Lawa dekat Sampung, Ponorogo. Penelitian ini dilakukan sejak 1928 hingga 1931. Selain di Ponorogo, Abris Sochros juga banyak ditemukan di wilayah Besuki, Bojonegoro, dan beberapa daerah di Sulawesi Selatan seperti Lamoncong. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Selama bertempat tinggal di goa, manusia purba tidak hanya membuat peralatan yang diperlukan, tetapi juga melukiskan sesuatu di dinding. Lukisan itu dibuat dengan cara menggores pada dinding goa atau menggunakan cat dari bahan alami berwarna merah, hitam, atau putih. Lukisan yang dibuat biasanya menggambarkan pengalaman sehari-hari, sebuah perjuangan, harapan, atau kepercayaan. Contoh lukisan yang dibuat adalah berupa cap-cap tangan, orang naik perahu, dan lukisan binatang buruan. Kehidupan spiritual masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut tergambar pada lukisan-lukisan yang ada di dinding goa. Cap tangan mungkin mengandung arti kekuatan atau lambang kekuatan pelindung untuk mencegah roh jahat. Di samping itu, lukisan juga bertalian dengan upacara-upacara penghormatan nenek moyang, upacara penguburan, dan keperluan meminta hujan atau kesuburan.
Lukisan cap tangan pernah ditemukan di Goa Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Selain itu, dari kehidupan di tepi pantai, selain ditemukan kejoken Mondinger, masyarakat memiliki hasil kebudayaan berupa perhiasan kalung dari rangkaian kulit-kulit kerang. Selanjutnya, berikut beberapa pertanyaan yang diajukan dari teman-teman. Pertama, masa berburu dan meramu tingkat awal terjadi pada zaman apa dan tahun berapa? Kedua, material atau bahan apa saja yang digunakan manusia purba untuk membuat cat alami? Ketiga, apa tujuan manusia purba melukis di dinding? Baiklah, pertanyaan tersebut telah kami diskusikan dan kami jawab. Pertama, terjadi pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua yang berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Kedua, material atau bahan yang digunakan untuk membuat cat alami yaitu dari serat dedaunan yang ada. Ketiga, melukis di dinding bertujuan untuk mencegah roh jahat dan sebagai media upacara adat dan lain-lain. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hasil kebudayaan manusia purba di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.